Kita bersistem dalam kehidupan ini, satu langkah pertama adalah mengetahui tujuan hidup diri kita, hidupmu. Kamu mengetahui tujuan hidupmu. Kewikin dinyo tujuanmu apa? Tujuannya di dunia ini untuk apa sih tujuannya? Apakah tujuan itu bagaimana untuk mencapai tujuan yang lahir dan untuk mencapai tujuan yang batin? Tujuan yang lahir posisinya itu di mana, kemudian tujuan yang batin diposisikan di mana seharusnya diposisikan. Karena pada saat kita tujuannya sudah nggak jelas, pemahaman konsep tentang unsur kejadian, unsur komponen yang lahir, yang dari min sosok hamai masnun, dari tanah, dari air yang mau mancar, yang air yang hina, ini yang lahir jasadia. Kemudian yang unsur batin, saat kita tidak mengenalinya, maka tujuan yang kita jalani juga tidak kita sadari akan terjadi bias, pembelokan, sehingga terjadi pembelokan makna dan seterusnya. Kembali, jadi tujuan lahirmu opo, tujuan batinmu opo. Kita mengetahui tujuan yang lahir dan tujuan yang batin saat kita mengetahui fungsi kehidupan yang lahir dan fungsi kehidupan yang batin. Karena saat kita mengetahui fungsi unsur kejadian yang lahir dan unsur yang kejadian yang batin, maka kamu akan mengetahui tugas kewajiban, hak dan tugas dan kewajiban. Itu akan mengetahui. Seseorang yang suka membuli, seseorang yang suka berprasangka, seseorang yang iri dan dengki, seseorang yang belum sudah mendefinisikan si A, si B, si C salah, saat seseorang mendengar penjelasan sesuatu padahal tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu sudah menyalahkan, itu dapat dipastikan orang yang demikian ini orang yang iri, dengki, kultus, kaku, beku, kemudian merasa diri hebat, langsung menyalahkan sebuah konsep padahal tidak tahu persis, apalagi tidak mau tabayun, tidak mau kontaks, tidak mau kontaks komunikatif, maka dapat dipastikan orang itu sesungguhnya tidak berada di dalam sistem kebenaran, tidak berada di dalam sistem kehidupan. Karena orang yang iri, dengki, benci, itu orang yang sesungguhnya di luar sistem. Orang yang berada di dalam sistem itu memiliki perilaku iman di dalam hatinya, tahu tentang iman, kuncinya iman itu adalah makrifat. Kemudian tatanan lahirnya akan baik, tatanan lahir dalam diwujudkan dalam kehidupan sosialnya akan baik. Kemudian tata kehidupan lahirnya untuk pribadi personal dirinya juga baik, membangun kehidupan sosial yang baik, memberdayakan diri yang baik, mengoptimalkan cara berpikir yang baik, berpikirnya positif, terbuka, lapang dada. Itu orang yang berada di dalam, paling tidak menuju di dalam sebuah sistem kehidupan, bersistem kehidupan atau sistem berkehidupan. Jadi sehebat apapun seseorang, seterkenal apapun seorang, setebal apapun kopiah seseorang, pada saat ternyata masih mudah iri, dengki dan prasangka, dan jika ditanya oleh orang lain maju subjektivitasnya, maka sepertinya dapat dipastikan bahwa orang tersebut sesungguhnya orang yang tidak di dalam sistem berkehidupan yang baik, apalagi kebenaran.